Seorang anggota polisi lalu lintas tersangkut di bagian depan kap mobil. Mobil melaju kencang dari arah Jepara menuju perbatasan Kudus. Aibda Suprihadi, anggota Satlantas Polres Kudus, tersangkut di bagian depan kap mobil hingga 1 km. Aksi pengemudi yang ugal-ugalan asal Jepara ini terhenti setelah dihadang oleh warga. Usai kejadian, Tomo Hariprianto, warga Jepara, Jawa Tengah, ditetapkan sebagai tersangka. Hasil pemeriksaan awal, tersangka membawa mobil tanpa surat-surat alias mobil bodong. Kejadian ini membuat anggota Polantas terluka. Awalnya saya di depan, pas di depan gini Pak, di depan mobil. Mobil itu langsung melaju, saya langsung otomatis nggak bisa menghindar. Berhenti Pak, langsung melaju terus, saya terjatuh. Dapat tembangan mobil itu. Mobil belok ke kiri, nggak ngerem, nggak apa, langsung saya terlempar ke kanan. Peristiwa berawal saat tersangka Tomo Hariprianto, warga Jepara, Jawa Tengah, melintas di depan Terminal Jatiwetan Kudus. Polisi melakukan razia karena mobil yang dikemudikan tersangka menggunakan plat nomor yang tidak standar. Mobil sempat berhenti namun tiba-tiba tancap gas hingga membawa Aibda Suprihadi ke bagian depan kap mobil. Saat kejadian, tersangka sedang bersama temannya dan akan mengantar dagangan pisang yang dipesan oleh pembeli di sekitar Terminal Kudus. Panik dan takut banget Pak. Panik dan takut banget. Panik dan takut. Kenapa? Karena mobil saya tidak dilengkapi dengan surat-surat yang lengkap. Kamu tahu itu salah kan? Iya Pak. Kenapa kamu masih beli barang yang gituan? Mampunya buat beli itu Pak. Ya kan sebenarnya kalau cuma untuk membawa pisang saja, itu kan ada mobil pickup itu bisa lebih murah dan terjangkau harganya itu. Kenapa harus beli mobil itu? Itu punya sebelum punya peluang usaha pisang Pak. Usai peristiwa tersebut, Tomo Hariprianto terancam 2 tahun 8 bulan penjara. Nah, di sini dari hasil interogasi, dari hasil pendalaman kami, sehingga kami sepakat mengatakan bahwa ini memang sengaja dilakukan oleh pelaku untuk menghindar, sehingga dia menggunakan mobil yang dia bawa tadi itu untuk melukai anggota kami, termasuk masyarakat yang pada saat itu melintas yang dilalui oleh si pelaku. Pada kasus ini sejumlah barang bukti disita termasuk mobil yang digunakan oleh tersangka. Dari Kudus, Jawa Tengah, Nur Khairuddin melaporkan. Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda? Selain berita utama tadi, sejumlah laporan menarik juga akan menemani aktivitas pagi Anda. Bersama saya Camar Haenda. Dan saya Raisa Nadia. Berikut Seputar News Pagi selengkapnya. Pemirsa, sejumlah atlet Indonesia yang tampil di Olimpiade 2024 tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Salah satunya atlet menembak Indonesia yaitu Fatur Gustavian yang turun di 2 nomor yakni di air rifle dan 50 meter 3 posisi di Olimpiade, menduduki posisi 15 dan 43 sehingga perjuangannya belum bisa membuatnya lolos ke babak selanjutnya. Sejumlah atlet yang mewakili Indonesia di ajang Olimpiade 2024 tiba di tanah air. Di antaranya atlet menembak Fatur Gustavian dan 4 pebulu tangkis Indonesia Apriani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti, Pita Mentari, dan Rinov Rivaldi yang gugur di fase grup. Fatur mendapat apresiasi kalungan bunga dari perwakilan Kemenpora serta Wakil Sekretaris Jenderal 2 Komite Olimpiade Indonesia Desra Firza Gasvan dan pimpinan PB Perbakin yang diwakili Siswanto. Fatur Gustavian turun di 2 nomor perlombaan, yaitu di nomor 10 meter air rifle. Pada kualifikasi, Fatur hanya menempati posisi di urutan 15 dengan raihan 628,7 poin. Lalu di nomor 50 meter 3 posisi, Fatur berada di urutan ke-43 dengan poin 574 dari 19 kali tembakan yang dilangsungkan di Charleroi Shooting Arena, Prancis.
Dengan hasil itu membuat langkah Fatur terhenti karena menempati posisi di luar 8 besar. Meskipun kalah, atlet berusia 25 tahun kelahiran Bogor tersebut mengaku banyak memetik pelajaran berharga dari kiprahnya di ajang multi-event paling bergengsi. Dari persiapan nyari kuota Olimpik, terus persiapan menuju Olimpik, terus saat Olimpik itu sangat banyak yang saya dapat, jadi bisa improve nanti kemampuan saya buat ke depannya, insya Allah bisa lebih baik lagi. Olimpiade ini kita persiapan untuk SEA Games, terus ada Asian Games juga 2026, nanti 2027 SEA Games lagi, terus kita persiapan untuk Olimpik 2028. Selain Fatur dan Fadia, beberapa atlet Indonesia juga menjalani debut di Olimpiade 2024, diantaranya atlet cabur angkat besi Rizky Juansyah dan 4 atlet panjat tebing Rahmat Adi, Fedrik Leonardo, Desak Made, dan Rajia Salsabila. Kini urutan teratas klasemen Olimpiade masih ditempatkan oleh Cina, sementara Indonesia meraih medali pertama lewat keberhasilan Gregoria Mariska di nomor bulu tangkis tunggal putri. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara melaporkan. Pemirsa, pasca peristiwa kecelakaan yang dipicu oleh seorang bocah berusia 9 tahun di Kemang, Jakarta Selatan, polisi memeriksa 4 saksi. Mobil melaju di jalan raya sehingga menabrak kendaraan lain di kawasan Kemang Raya, Mampang. Aksi membahayakan seorang bocah berusia 9 tahun saat membawa kabur sebuah mobil yang dipanaskan pemiliknya menghebohkan warga dan pengendara di sekitar Kemang, Jakarta Selatan. Sebuah mobil yang dikendarai seorang bocah laki-laki dihentikan warga dan pengendara. Diketahui, bocah laki-laki ini membawa kabur mobil dari kawasan Bangka hingga Kemang, Jakarta Selatan dan sempat menabrak beberapa kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Mobil terhenti setelah menabrak pembatas jalan. Sisi yang mobil ini, mungkin dikiranya yang jaga mobil ini nggak nih. Nah dikiranya maling, teriak-teriak maling sampai security juga ngejar juga posisinya cukup jauh dari ujung hampir 1 kiloan ke sini. Ini yang bawa mobil siapa, Bang? Bocah kelas 1 SD, Bang. Umur berapa tuh? 10 tahunan lah kurang. 6 tahun, 7 tahun ya? 10 tahun. Rumah pemilik mobil SUV yang dibawa kabur bocah berusia 9 tahun di Jalan Bangka 8 berjarak sekitar 3 km dari lokasi kecelakaan. Pantauan di lokasi, suasana rumah terlihat sepi, hanya beberapa orang. Sementara Kepolisian Metro Jakarta Selatan telah memeriksa 4 saksi dalam insiden termasuk orang tua bocah. Ini sudah kita minta keterangan dari orang tuanya. Berlangsung masih diperiksa 4 orang saksi. Orang tuanya, pemilik mobil, kemudian satpam, lanjut yang melihat dan mendengar kejadian. Pelaku membawa mobil bukan milik orang tuanya dan menabrak beberapa kendaraan. Mobil kini dalam pengamanan Polres Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati melaporkan.